monster dalam diri kita, dan lahirlah manusia Allah atau manusia yang memiliki hidup seperti yang Allah kehendaki. Amin. Jadi dikasih reaksinya dulu dong buat Kak Clara. Sulit ya untuk mematikan monster. Ya, sekarang sesi pertanyaan ya. Pertanyaan buat kakak-kakak berapa menit? Ada yang mau nanya? Dari Kak Ubed, Chana, Cevanes, Kak Randy. Oke, saya tanya deh. Oke. Tadi Clara sempat jelasin tuh tentang membentuk gambar diri. Membentuk gambar diri itu maksudnya apa? Dan tadi sempat menjelaskan juga kalau kita itu harus hidup menurut roh. Yang dimaksud hidup menurut roh itu apa juga maksudnya? Saya minta dasarnya gitu. Penjelasan sama dasarnya. Jadi ada 2 pertanyaan. Membentuk gambar diri itu maksudnya apa? Dan bagaimana caranya? Yang kedua, hidup menurut roh itu maksudnya apa sama dasarnya di mana? Enggak, saya ulang pertanyaannya. Yang pertama adalah tadi di penjelasan Clara sempat singgung membentuk gambar diri. Nah, membentuk gambar diri itu maksudnya apa? Dan bagaimana caranya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hidup menurut roh. Hidup menurut roh itu apa maksudnya dan di mana kita bisa temukan dasarnya, dasar ayatnya? Oke, jelasin yang gambar diri dulu ya. Itu kan tadi membentuk gambar diri artinya kan monster itu tadi kan gambar diri kita yang udah rusak ya, dari penjelasan aku yang di yang lalu itu kan gambar diri artinya kan pikiran, perasaan, dan kehendak yang ada dalam diri kita gitu, yang udah apa udah nggak lagi mencapai keserupaan yang Tuhan inginkan gitu. Jadi membentuk gambar diri adalah kita gimana kita membangun pikiran, perasaan kita untuk dikembalikan ke rancangan semula gitu, untuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu, dengan rencana semua. Kan di Kejadian kan dibilang gitu, dari awal manusia itu diciptain untuk punya gambar dan rupanya Allah gitu. Jadi maksudnya membentuk gambar diri itu sebenarnya kita berusaha untuk membangun pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan firman supaya itu kembali ke rancangan yang Tuhan inginkan gitu. Itu untuk membentuk gambar diri. Terus kalau untuk hidup menurut roh itu kan maksudnya tadi beda. Pertanyaan nomor 1. Lebih tepat membentuk atau menemukan? Menemukan. Kenapa menemukan? Karena gambarnya udah ada gitu. Kalau membentuk kan mungkin kayak dari yang kayak nggak ada jadi ada gitu kan. Tapi kan kalau menemukan itu kan udah ada gitu. Kan mengembalikan gitu. Berarti kan udah ada gitu. Cuman kan rusak, makanya kita kembalikan. Ya nggak sih? Makanya kan di Roma kehilangan kemuliaan Allah kan di situ maksudnya ini keadaan itu kekurangan pikiran perasaan Allah itu gitu. Jadi bukannya ngebentuk ya gitu lah, menemukan. Iya nggak sih? Iya kayak gitu Kak. Menurut saya
Ya udah, jawab nomor 2. Oke. Jadi apa Kak? Sebenarnya nomor 2. Nomor 2 itu terkait hidup menurut roh. Oh iya. Hidup menurut roh itu apa? Terus dasarnya di mana? Bentar ya. Ah, hidup menurut roh itu maksudnya hidup oleh gairah, kan kalau di situ maksudnya adalah gairah atau semangat gitu. Gairah atau semangat yang dihasilkan dari pengertian-pengertian yang kita dapat dari belajar firman. Kan tadi aku bilang untuk awal itu kan harus pakai pengertian kan. Pengertian dari firman ini bukan sekedar kayak apa? Sekedar jadi pengetahuan dalam diri kita gitu, tapi harus melahirkan semangat atau gairah dalam diri kita gitu. Nanti gairah ini akan mendorong kita untuk melakukan pengertian dari firman itu. Jadi hidup menurut roh itu adalah hidup dalam gairah atau semangat yang ingin ngelakuin firman itu gitu. Ayatnya ada di mana? Ada di Roma 8. Gitu. Coba dibuka ayatnya. Roma 8 ayat ke Sebenarnya itu ngebahas hidup oleh roh sih Kak. spesifik ayat apa tuh? Roma 8 ayat. Oke, bentar. Lukas aja nggak boleh kawin. Di mana? Lukas. Mungkin 13-14 deh. Roma. Roma 8 ayat 13-14. Tapi di awal juga udah dibilang kan di sini roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dari dalam Kristus dari hukum dosa. Jadi juga bisa kelihatan sebenarnya untuk bisa kita ngelepas ayat 2 deh, buka ayat 2 gitu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 2. Kalau dikasih contoh konkret itu apa? Contohnya. Hidup menurut roh itu apa? Contoh nyatanya. Contoh nyatanya. Kalau misalnya tapi ini subjektif nggak sih ininya? Saya karena kalau di aku pribadi ya kalau Bet ya, gitu. Misalnya aku dapat pengertian dari firman, misalnya pengertian tentang keinginan gitu. Terus pengertian itu aku renungin gitu, aku kayak nyari tahu gitu kan, kayak maksudnya apa sih tentang keinginan-keinginan ini. Terus ketika dalam perenungan itu kan Roh Kudus membukakan ya untuk kita ya pengertian dari kebenaran itu yang akhirnya buat kita oh ternyata ini ya maksudnya tentang keinginan itu ya gitu. Nah itu ada apa sih kalau waktu kita nangkep gitu oh ternyata maksudnya gini ya gitu itu kan maksudnya kan akan membuat ada semangat gitu loh waktu kita bisa ngerti oh ternyata maksudnya gini ya gitu. Nah pasti waktu kita ngelakuin itu terus akan dikasih peristiwa nih sama Tuhan gitu untuk pengertian itu bisa kita lakukan. Nah gitu. Nah waktu dia peristiwa itu tuh kita milih untuk ngikutin itu apa enggak gitu. Gitu. Itu sih menurut untuk ininya. Iya nggak sih? Iya gitu. Ya gitu lah Kak, pokoknya. Belum dibuka tadi. Ya udah langsung tadi dibacain. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Oke siap. Dari yang lain mau ada pertanyaan? Oke, menatas belum.
Oke, berarti nggak ada ya. Ini pertanyaan terakhir, mungkin nanti 3 pertanyaan ini boleh dimasukin ke dalam makalah. Apa kaitannya hidup dipimpin oleh Roh dengan kehendak bebas dan keselamatan? Hubungannya apa ketiga ini? Hidup oleh Roh, terus keselamatan dan kehendak bebas. Kalau dikaitkan seperti apa tuh? Hidup oleh Roh, terus Hidup oleh Roh, keselamatan dan kehendak bebas. Kan hidup oleh Roh ini kan sama dengan usaha kita kan untuk dipimpin sama Tuhan kan, yang sama dengan keselamatan. Nah, kaitannya apa nih? Korelasi atau hubungannya antara ketiga ini? Coba dikaitin, dibuat sebuah penjelasan. Sama satu lagi ditambahin monster. Jadi ada empat clue di situ. Keselamatan, kehendak bebas, hidup oleh Roh, dan monster. Iya. kan 1 menit. Jelasin 1 menit waktunya. Oke, keselamatan adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu untuk memiliki gambar dan rupa Allah, pikiran perasaan Allah yang serupa dengan Allah, yang satu kualitas seperti Allah. Gitu. Keselamatan ini nggak bisa bukan langsung terjadi dengan sendirinya, butuh respon dari manusia gitu untuk meresponi panggilan keselamatan yang Tuhan kasih gitu. Itulah kenapa manusia punya kehendak bebas gitu. Tuhan nggak langsung nyelamatin manusia tuh Adam Hawa jatuh dalam dosa gitu, tapi manusia menggunakan kehendak bebasnya untuk mau meresponi atau enggak panggilan keselamatan yang Tuhan kasih, atau mau enggak dibentuk dikembalikan pikiran perasaan kehendaknya gitu untuk jadi punya kualitas yang sama seperti Tuhan. Gitu. Itulah kenapa untuk bisa dikembalikan itu manusia perlu yang namanya dipimpin oleh Roh. Perlu ada, kalau tadi Kobet bilang, ada usaha manusia untuk mau ikutin pimpinan Tuhan gitu. Karena dengan kita mengikuti pimpinan oleh Roh dan kita mengikuti gairah yang lahir dari pengertian kita dapat dari belajar firman gitu. Gairah inilah yang nanti akan membentuk pikiran perasaan kita atau mengembalikan gambar kita ke rancangan semula, dan gambar yang akan melahirkan gambar Allah dalam diri kita, dan ini akan menggeser atau menggantikan monster dalam diri kita. Gitu kan, Bet? Oke, kurang 1 clue monster ya. Nanti Iya. ditambahin di makalah. Oke. Waktunya udah habis ya? Ya udah. Oke. Buat Kak Clara yang sudah berusaha untuk menjawab pertanyaan Kopski. Selanjutnya dipersilakan untuk Kak Noel memulai presentasi. Waktunya 35 menit ya, Kak. Oke. Bentar ya. Saya ralat waktunya 20 menit untuk presentasi, 15 menit untuk tanya jawab. Jadi keseluruhan presentasi 20 menit. Berapa? 20 menit. 20 menit. Oke. Langsung aja lah ya. Nah, teman-teman, di sini aku pengen ngebawain lagi tentang doa Bapa kami ya. Di part yang ke-6. Nah, yang mana di sini aku ingin ngebawain tentang kalimat ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kalau kita lihat nih teman-teman, topik di sini itu bicara mengenai pengampunan.
Ini bicara mengenai pengampunan. Ini bicara mengenai pengampunan. Nah, yang mana ini tuh bicara juga mengenai manusia yang seharusnya menyadari keberdosaannya di hadapan Allah. Yang mana ia juga membutuhkan pengampunan dari Allah. Nah, teman-teman, seringkali ya ketika kita mengucapkan doa ini ya, kita tuh sepertinya gampang gitu. Kenapa bisa dengan gampang? Ya, karena kita nggak menganggap kalau kita memiliki kesalahan besar gitu. Karena kita nggak ngerti kesalahan yang kita perbuat. Nah, padahal ini teman-teman, perlu disadari ya, kalau kita ini semua punya kesalahan yang berat. Kita semua ini punya kesalahan, punya pelanggaran terhadap Allah. Nah, dan juga jelas pelanggaran terhadap manusia sekitar kita. Tapi yang dimaksud pelanggaran itu adalah suatu hal yang mendukakan hati mereka. Nah, perlu diingat teman-teman, hubungan manusia itu terpisah dengan Allah itu karena adanya pelanggaran, karena adanya dosa. Nah, di mana oleh karena itu manusia harus terpisah dari Allah. Allah tuh penuh dengan integritasnya, ia harus bertindak, ia harus menghukum manusia. Kenapa? Allah tuh punya hukum dalam dirinya. Setiap ada pelanggaran, ya harus ada hukuman yang diterima. Allah itu nggak bisa mengampuni manusia yang jatuh ke dalam dosa begitu saja. Nggak bisa. Seolah-olah tuh kalau kita berbuat dosa, kita nggak ada dampak apa-apa. Oh, itu nggak bisa. Perlu ada hukuman yang diterima akibat dari dosa yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Yang mana upah dari dosa itu apa? Maut. Nah, oleh karena kasih setianya, oleh karena kebaikannya, ia bersedia untuk membunuh anaknya. Gila kalimatnya. Ia bersedia untuk membiarkan putranya, Allah anak ya, kalau misalnya kita tahu, Allah anak untuk turun menjadi manusia, untuk berinkarnasi menjadi manusia, supaya bisa menjadi simbol perdamaian bagi Allah Bapa dengan manusia. Nah, hanya dengan kurban kematian Tuhan Yesus nih, di atas kayu salib, yang bisa memperdamaikan kita dan meredakan amarah Bapa kepada kita. Ingat teman-teman, bicara mengenai pengampunan, itu nggak terlalu bicara gitu mengenai bagaimana kita mengampuni. Bukan gitu. Ini nggak terlalu bicara mengenai pengampunan supaya manusia itu diampuni terlebih dahulu. Bukan karena tuh manusia memohon supaya diampuni, tapi ini kesediaan dari Allah Bapa untuk mengampuni kita manusia. Jadi bukan karena kita memohon untuk meminta diampuni, sehingga Allah Bapa turun ke dalam bumi. Allah Anak berinkarnasi menjadi manusia untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Nah, Allah Bapa itu mengampuni kita dengan melihat nih, kurban Yesus Kristus disalib sebagai solusinya. Yang mana ini tuh udah terjadi. Yang mana kurban ini udah disinggung dalam perjanjian lama. Tapi itu sekedar voucher doang, teman-teman. Itu bukan suatu hal yang final. Perlu ada kurban seorang manusia yang nggak bercacat, nggak bercela. Nah, tanpa salib, Bapak nggak bisa mengampuni kita. Tanpa salib, nggak bakal ada yang namanya pengampunan. Kenapa? Karena Allah berintegritas akan hukum yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita bisa didamaikan dengan Bapa. Oleh karenanya gitu teman-teman, kita tuh harus juga mengampuni orang lain. Udah nggak ada alasan lagi buat kita semua nggak mengampuni sesama kita, seburuk apapun kesalahan itu. Nah, perlu dilihat juga nih, kalau cara mengampuni kesalahan orang pun, kita harus sama seperti Allah mengampuni. Nah, seperti Allah mengampuni itu apa sih, kayak gimana? Ya, ia nggak mempedulikan besarnya kesalahan kita. Ya, kalau misalnya ada apapun gitu yang berbuat salah kepada kita, sebesar apapun kesalahan itu, ya kita harus bisa mengampuni itu. Bisa kita nggak suka, boleh kita nggak suka. Tapi, tetap kita harus berbuat kasih kepada orang itu. Nah,
kalau kita teliti ya teman-teman, di sini ada terdapat perbedaan gitu antara kata dosa yang dipakai di ayat ini. Kalau misalnya kita lihat bahasa asli, kata dosa atau kata kesalahan yang dipadankan dengan kata dosa itu punya ekspresi, itu punya nuansa yang berbeda dari konteks-konteksnya, dari setiap konteks ayat tersebut. Nah, kalau di Perjanjian Baru itu setidaknya ada 5 bahasa Yunani yang berhubungan dengan dosa. Yang pertama ini yang sering kita dengar teman-teman, hamartia, yang mana istilah ini dipakai dalam dunia panah memanah. Maksudnya gimana tuh? Kalau teman-teman tuh sering ngeliat TV ya, terus abis itu ada kan, kalau teman-teman ngeliat latihan panah gitu, kalau teman-teman ngeliat latihan panah memanah, itu ada bulatan gitu. Kalau misalnya itu nggak tepat sasaran, itu hamartia, itu meleset, itu dosa. Pengertian dosa di sini tuh gagal, sesuatu yang gagal, adalah gagal menjadi sesuatu sebagaimana mestinya. Maksudnya, ini mengenai kemelesetan, teman-teman. Nanti bakal dibahas lagi di bawah. Nah, terus yang kedua ada kata parabasis, yang berarti langkah melintas atau melanggar. Nah, dosa ini memisahkan antara yang benar dan yang salah. Mengenai pelanggaran seseorang terhadap batas-batas yang udah ditentukan. Kita nggak terlalu ngebahas ini. Terus habis itu di ketiga ada paraptoma, yang mana berarti tergelincir atau melintas. Maksudnya tergelincir atau melintas, itu gimana sih? Gini, kalau misalnya teman-teman benci sama seseorang, dan teman-teman ngebiarin itu benci ya, itu bakal semakin lama bakal semakin berkembang. Nah, itu yang bakalan ngebuat kita gampang tergelincir. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, terus abis itu yang keempat itu ada anomia, yang berarti melanggar hukum. Nah, jelas kalau dibilang hukum, dosa ini berkaitan erat tuh dengan hukum Taurat, dengan hukum Musa. Dosa ini bicara nih mengenai yang sudah orang itu tahu benar tuh, tapi ia memilih untuk gak tunduk pada hukum itu. Terus abis itu yang kelima ada opelema. Nah, ini yang dulu sempat dibahas ya, panjang. Yang berarti apa tuh? Utang. Nah, ini tuh menunjuk pada suatu pinjaman yang seharusnya milik orang lain. Yang mana ini udah jadi kewajiban untuk kita harus segera melunasinya. Nah, kalau kita lihat di kelima istilah di atas, kata doa Bapa kami yang tertulis di ayat tadi, itu menggunakan kata opelemata, yang merupakan bentuk jamak dari opelema, yaitu utang yang harus dibayar. Atau yang dulu kita sering dengar, perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan. Nah, teman-teman, Kristus udah terlebih dahulu. Ia udah terlebih dahulu baik kepada kita. Allah terlebih dahulu baik kepada kita. Sehingga kita harus menebusnya. Sehingga kita bisa memiliki hubungan dengan Bapa. Karena karya penebusannya, kita bisa kembali untuk memiliki hubungan dengan Bapa. Kita yang telah ditebus itu punya hutang, teman-teman. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Nah, tapi bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa. Kita harusnya itu bisa hidup kudus. Dengan ditebus, kita bisa hidup kudus. Kalau kita nggak ditebus, kita nggak bisa hidup kudus. Kita nggak bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Dengan kesempatan ini, diharapkan kita masing-masing itu memakai kesempatan ini untuk bisa berjuang hidup kudus, tak bercacat, tak bersalah. Kita harus mempersiapkan diri untuk kekekalan nanti. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari doa Bapa kami versi Lukas, itu kan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini Lukas tuh pakai kata hamartia, yang lebih bicara kepada tindakan yang meleset dari apa yang seharusnya. Nah, kata hamartia ini teman-teman, itu nggak mengandung unsur kejahatan sama sekali. Ini dosa orang percaya itu ini, yang sering ditekankan. Maksudnya itu apa? Segala tindakan kita, segala perilaku kita, itu bukan cuma melanggar, bukannya nggak melanggar moral ya. Bukan, salah. Segala tindakan kita itu melanggar pikiran dan perasaan Allah.
tapi belum tentu itu melanggar moral. Belum tentu itu kelihatan, teman-teman. Maksudnya begitu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, kalau misalnya dari moral umum saja kita udah nggak baik gitu, kita udah nggak benar, ya maka mustahil seorang tuh bisa hidup sesuai dengan standar kesucian Allah. Atau dia bisa hidup nggak hamartia. Dia bisa hidup nggak meleset dari apa yang diinginkan Allah kepada kita, kepada manusia. Nah, lantas teman-teman, kalau misalnya kita lihat nih, kita bisa berpikir gitu, kok dalam satu doa ini ada dua kata yang berbeda ya? Kenapa kok bisa kayak gitu? Oh, ternyata kayak gini teman-teman. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar menggunakan bahasa Aram dan kemudian diterjemahkan oleh Matius dan Lukas ke dalam bahasa Yunani menurut pemahaman mereka masing-masing. Ini bukan bertentangan, tapi justru ini saling melengkapi. Kembali lagi ke pengampunan, teman-teman. Sikap ini dicontohkan oleh Allah kepada manusia. Nah, karena cintanya kepada manusia, ia memberikan kita kesempatan untuk bisa merasakan dan menikmati cintanya. Dengan demikian, kita juga bisa belajar untuk mencintai sesama kita. Dengan apa? Salah satu contohnya dengan mengampuni. Nah, salah satu contohnya itu dengan mengampuni. Yang mana itu bisa jadi bentuk respon cinta kita kepadanya. Nah, oleh karena itu teman-teman, tidak lagi seorang manusia itu nggak bisa mengampuni siapapun. Bahkan termasuk dirinya sendiri. Nah, pengampunan yang kita berikan, hal itu bukan karena orang itu baik, bukan karena orang itu kita suka gitu. Tapi pengampunan yang kita berikan itu hanya semata karena kita sudah terlebih dahulu diampuni dengan darah Yesus di kayu salib. Nah, jadi teman-teman, perlu dipahami lagi bahwa pengampunan itu bukan karena kita itu suka sama seseorang, bukan karena kita itu dibaikin sama seseorang. Pengampunan itu kita harus mengampuni karena Allah sudah lebih dulu mengampuni kita. Nah, kalau misalnya kita nggak suka, kembali lagi ke tadi, kalau misalnya kita nggak suka sama seseorang, yo wes. Tapi yang harus kita lakuin adalah kita menyatakan kasih. Kasihnya dari mana? Dari pikiran dan perasaan Allah yang tertulis dalam Alkitab, yang kita pelajari secara terus-menerus. Dari doa yang kita lakukan secara terus-menerus. Dengan demikian, kita tahu arah mana yang harus kita tuju, dan kita punya semangat untuk mencapai tujuan itu. Jadi teman-teman, jangan sampai selumbar di kelopak mata orang lain kita lihat. Tapi balok di kelopak mata nggak kita ketahui. Kita nggak lihat kesalahan kita itu apa. Jadi teman-teman, selamat mengampuni. Oke, mantap. Dulu, bentar. Nih, kasih reaction dulu dong buat Kanwel. Udah setahun temanya belum habis-habis. Mantap. Oke. Sekarang sesi tanya jawab. Waktunya 15 plus 5 menit ya. Dari kakak-kakak buat Kak Obet, Cenat, ada yang mau nanya? Maksudnya ada yang mau ditanya? Gimana? Cenat, Kak Obet? Oke. Saya mau tanya gambaran umumnya nih. Kan temanya Bapak kami nih. Kenapa Bapak kami itu disebut formulasi hidup orang percaya? Maksudnya apa dan coba dijelasin deh. Dalam doa Bapa kami itu ada banyak makna. Ada formulasi itu kan mengenai perincian ya, mengenai perincian atau tata kelola kehidupan kita. Salah kata saya. Kenapa doa Bapa kami disebut sebagai formula kehidupan orang percaya? Karena dalam doa Bapa kami itu melingkupi, itu menjabarkan mengenai
secara ringkas ya menjabarkan mengenai isi Injil. Kalau bagaimana Kak Obed kalau gitu? Dari apa yang saya pahami sih gitu, Kak. Saya makin bingung ketika Noel berkata bahwa doa Bapa kami itu adalah tadi apa? Menjelaskan Injil ya? Apa tadi? Gimana bahasanya? Seperti ringkasan dari Injil gitu, dari apa yang saya pahami sih. Ya, ya nggak sih secara keseluruhan. Oh, tadi Noel bilang doa Bapa kami itu merangkum isi Injil secara keseluruhan. Berarti kita nggak perlu baca Injil, tapi cukup mempelajari doa Bapa kami aja. Gimana? Coba tanggapannya. Nggak bisa, Kak. Kenapa nggak bisa? Karena apa yang tertulis di dalam doa Bapa kami itu kan suatu hal yang tersirat juga, yang mana menyangkut di Injil, di dalam Injil lain, di dalam kitab-kitab lain. Nah, di mana kalau kita memperdalam, kalau misalnya kita belajar mengenai Injil, kita bisa menemukan rangkaian-rangkaian, kita bisa menemukan kerangka atau pola pikir yang mana itu berhubung erat dengan doa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, Kak. Bahannya lumayan teoritis banget ya. Noel tahu nggak munculnya doa Bapa kami ini apa konteksnya? Kenapa doa ini bisa muncul? Kenapa doa ini bisa muncul? Karena murid-muridnya itu bertanya mengenai doa itu harusnya kayak gimana sih? Mereka pengen punya tuntunan gitu, Kak. Berarti kebanyakan, saya jadi lupa pertanyaan tadi apa. Kalau muridnya minta ajarin doa Bapa kami, apakah berarti kita harus mengulangi doa yang sama dengan yang Tuhan Yesus ajarkan persis terkait doa Bapa kami ya? Ini kan di Matius 6 ya, coba Noel buka deh. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Apa? Matius 6. Matius 6 ayat ke-5 sampai 15. Oh iya. Setuju nggak kalau doa ini dipakai kita menirukan doa yang sama persis apa yang diucapkan Tuhan Yesus? Itu gimana tanggapan Noel? Kalau misalnya secara persis enggak, karena gimana ya? Kan ini juga kan bicara mengenai intisari ya. Nah, tunggu. Saya kasih clue nih. Di sini saya pengen tahu nih di mana Noel mendudukan doa Bapa kami ini. Satu sisi ini doa yang murid minta ajarkan dan Tuhan Yesus mengajarkan doa ini, tapi juga tadi dikatakan doa Bapa kami itu sebagai formulasi hidup orang percaya. Jadi gimana tuh terkait dua hal itu tuh? Nah, ini kan mengenai hubungan antara Allah dengan manusia ya. Nah, dengan demikian Allah mengajarkan bagaimana cara berhubungan dengan Allah melalui doa ini, Pak. Doa ini, Kak. Coba kasih penjelasan tambahan ya tentang formulasi hidup orang percaya. Maksudnya apa sih? Kasih tambahan penjelasan tuh. Formulasi hidup orang percaya ya. Dari apa yang saya pahami, mungkin belum lengkap juga ya. Itu bicara mengenai mengenai intisari kehidupan kita, Kak. Maksudnya kan dalam doa Bapa kami itu melingkupi
eh, melingkupi penjelasan-penjelasan, melingkupi penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Injil. Nah, dan juga itu melingkupi bagaimana kita berhubungan antara manusia dengan itu juga melingkupi bagaimana kita berhubungan antar Allah dan manusia. Nah, dengan demikian Allah mengharapkan, bukan Allah mengharapkan, dengan demikian dengan demikian ulang dari awal. Nah, kan ini kan bicara mengenai formula kehidupan kan. Doa Bapa Kami bicara mengenai formula kehidupan. Kenapa? Karena dalam doa Bapa Kami ini tuh bicara tentang hubungan antara Allah dan hubungan dengan manusia. Nah, ini ngejelasin tentang Allah dan ngejelasin tentang manusia. Nah, dari situ kita bisa ngelihat karena Kristen itu adalah seorang yang fokusnya pada hubungan, adalah seorang yang berhubungan dengan belajar doa Bapa Kami, dengan mendalami doa Bapa Kami, tanpa mengucapkannya ya, tanpa melafalkannya secara persis gitu. Ketika kita berdoa, kalau kita menerapkannya dalam kehidupan kita, itu sebenarnya kita sudah berdoa atau memiliki hubungan yang benar dengan Allah juga, Kak. Oke, bagus penjelasannya. Cukup dari saya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Nanti dicatat pertanyaannya, jangan lupa tuh. Di revisi makalah tambahin. Well, Pelan-pelan. Iya, Kak. apa mau nanya kan Noel tadi bilang apa kalau pengampunan itu harus kita kayak kita harus mengampuni malah terlebih dulu mengampuni kita, terus Noel bilang kalau kita harus menahan kasih gitu. So, aku berpikir apakah pengampunan itu juga termasuk dalam tindakan menyatakan kasih? Iya. Iya. Kasih itu kan melingkupi banyak hal ya. Pengampunan juga termasuk bagian di dalamnya. Karena menyatakan kasih itu juga kan yang sering kita pahami adalah menyatakan pikiran dan perasaan Kristus gitu. Pikiran dan perasaannya Kristus. Nah, yang mana itu juga ditujukan dengan salah satu cara untuk menunjukkannya ya dengan mengampuni, Kak. Oke. Udah. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ada yang mau nanya lagi nggak nih dari audiens? Nih pada on kamera dulu dong. Yuk. Bang Pedro, Jenny, KL, Kak Dwiska, Kalisa, Kajan, Priscilia, Cenat, Kak Hosea. Hosea siapa? Yuk semuanya on cam dulu yuk. Ini ada yang mau nanya lagi nggak nih? Erna, Elizabeth. Nggak ada ya? Kak Obet gimana Kak Obet? Makasih buat yang presentasi hari ini. Kasih reaction buat Kak Noel, Kak Clara dong, yuk. Ya, oke. Yuk, kita mulai ibadahnya. Udah ya? Udah belum? Ya langsung nyanyi ya.
Shalom teman-teman. Membahas Tritunggal berarti kita juga membahas pribadi Elohim. Pribadi Bapa adalah roh. Begitu juga Roh Kudus yang adalah roh. Hanya Yesus, pribadi Allah Anak yang berinkarnasi menjadi manusia yang terlihat oleh semua orang. Pernah nggak kita menelusuri kalau dalam Alkitab tercantum kata Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus, dan Roh Kristus? Apakah roh-roh tersebut sama atau beda? Apakah roh-roh tersebut bertentangan satu dengan yang lain? Kok ada roh Theos? Mengapa ada sebutan Roh Yesus dan Roh Kristus? Apakah semuanya sama atau beda? Apakah roh-roh tersebut semuanya pribadi Allah yang esa? Bagaimana implikasi dan aplikasinya dalam hidup orang percaya? Nah, yuk sama-sama belajar mengenai kebenaran ini di pendalaman Alkitab Unity Movement, sehingga kita lebih jelas dan lebih paham pribadi yang kita sembah. Selamat belajar. Oke, shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Oke, setelah kita udah mendengarkan presentasi dari aku, dari Kakak Noel. Nah, sebelum kita mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengar kebenaran firman pada malam hari ini, kita mau sama-sama nyanyi dulu buat Tuhan. Aku ajak teman-teman kita semua sama-sama nyalain kamera yuk. Iya, on cam dong. Kita kayak berasa live IG ya? Iya kan? Ada Lydia, ada Jan, ada Ko Pedro and the gang. Coba. Oke, aku nggak akan mulai sebelum ada yang nyalain kamera teman-teman. Minimal 5. Gak apa ya? Kita lama nungguin teman-teman nyalain kamera, nggak apa-apa ya? Kalau satu aja. Satu aja. Di hour nih. Jangan terus. Karena kita kan mau sama-sama muji Tuhan. Kalau aku nggak bisa ngelihat mukanya teman-teman benar-benar serius apa enggak nih sama muji Tuhan. Nah, Kakak Pedro and the gang. Ada 4 di situ soalnya. Oke, teman-teman aku ayo sama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan.
kita bilang setiap apa yang kita lakukan, every move that we make, gitu, kita lakukannya itu karena Tuhan. Berarti kita mau membiarkan Roh-Nya yang memimpin dalam setiap hidup kita. Roh-Nya yang hidup, Roh-Nya yang kudus, yang mengurapi setiap kita. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, segenap diri kita dalam pertemuan malam ini, agar Roh-Nya yang tetap menguasai kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama
membuka hati kami Tuhan. Kau memberikan pengertian kami, pikiran kami, untuk terus Tuhan baharui dalam pengertian firman. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Kita lanjut lagi ya seri pembahasan tentang Tritunggal. Temanya itu adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, dan Roh Yesus. Apaan tuh? Pasti kita yang jarang buka Alkitab ketika menemukan kata ini kita bingung. Apakah Roh Allah sama dengan Roh Kudus? Apakah Roh Yesus sama dengan Roh Kristus? Dan apa sih kaitannya dengan pembahasan kita tentang Tritunggal? Kalau teman-teman perhatiin ya, Tritunggal itu lagi booming sekarang. Sebenarnya dari kemarin-kemarin sih saya udah mention ya. Pembahasan Tritunggal itu lagi diributin lagi. Jadi hal yang dulu tahun 325 ya, Konsili Nisea itu kan dibuat sebetulnya untuk memerangi ajaran Arius tentang Tritunggal, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Tuhan Yesus itu ciptaan. Ini ngawur banget. Jadi kalau ada yang bilang Konsili di Nisea tahun 325 itu untuk melantik Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ini betul-betul menyesatkan. Konsili Nisea itu isinya Nikea, oke. Konsili Nikea itu isinya tentang memerangi ajaran Arius. Arius ini salah satu imam ya, salah satu pengajar juga. Jadi dulu tuh orang itu bingung dengan Allah Tritunggal itu apa dan bagaimana. Nah, si Arius ini berusaha memberikan sebuah jawaban atas kebingungan umat, atas kebingungan jemaat atau orang-orang Kristen. Maka dibangunnyalah premis atau dasar pemikiran bahwa Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di Konsili Nikea saja. Tahun 381, Konsili Konstantinopel itu juga bahas hal yang sama. Untuk menghabisi sisa-sisa dari peninggalan ajaran Arius. Buset, saking kuatnya pengaruh ajarannya. Jadi kalau sekarang hal itu keulang lagi, masih meragukan Allah Tritunggal, lebih baik kita jangan jadi orang Kristen. Karena Tritunggal itu dasar dari kekristenan, jantung dari kekristenan. Jantung dari kekristenan. Kemarin juga saya sempat singgung oneness ya, oneness Pentakolism. Oneness, Triteisme, Unitarian itu sama. Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Oknumnya satu. Ini salah. Ini keliru. Makanya PA kita ini udah tahun kedua kita masih bahas Tritunggal.
Karena memang tema ini susah. Tema ini susah. Tapi kalau kita sudah menemukan pengertian yang benar mengenai Allah Tritunggal, kita bisa mengerti siapa dan bagaimana Allah yang sesungguhnya itu. Dan saya mau tegaskan kembali bahwa Tritunggal itu bukan kelemahan orang Kristen. Bukan kelemahan ajaran Kristen, tapi kekuatan. Karena dari pengertian Allah Tritunggal ini, kita bisa tahu ternyata Allah yang benar itu yang bagaimana. Kan yang menyatakan Allah Tritunggal itu kan Tuhan Yesus. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sekali lagi, Tritunggal itu bukan kelemahan tapi kekuatan. Karena dari pengajaran Tritunggal ini kita tahu siapa dan bagaimana Allah yang sesungguhnya itu. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu malu mengakui bahwa Allah kita Allah yang jamak, Elohim. Kita nggak perlu takut. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sekali lagi tema kita itu adalah Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, dan Roh Yesus. Sebelum membahas mengenai Roh Kudus sebagai suatu pribadi, terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai apa bedanya Roh Kudus dan Roh Allah. Apa bedanya Roh Kudus dan Roh Allah? Sejujurnya ini tidak ada bedanya. Roh Kudus dan Roh Allah berarti sama dong? Iya. Roh Kudus dan Roh Allah itu sama. Hanya beda sebutannya saja. Kalau dalam perjanjian lama kita belum mengenal istilah Roh Kudus. Yang kita kenal adalah Roh Allah. Sementara dalam perjanjian baru terdapat juga kata Roh Allah. Tapi lebih banyak muncul kata Roh Kudus. Jadi kata Roh Allah dan Roh Kudus itu sama. Sama. Pada dasarnya keduanya sama saja. Dalam perjanjian lama pada umumnya disebut sebagai Roh Allah. Yang dalam teks aslinya Ruah Elohim. Ruah Elohim. Tapi nanti ke belakang kita akan melihat sedikit perbedaan. Berarti nggak sama dong. Sabar. Sekali lagi dalam perjanjian lama disebut Roh Allah. Dalam terjemahan teks aslinya Ruah Elohim. Tetapi dalam perjanjian baru selain Roh Allah juga sering disebut sebagai Roh Kudus. Selain disebut sebagai Roh Allah juga disebut sebagai Roh Kudus. Keduanya tidak bisa dan tidak boleh dibedakan sama sekali. Roh Allah atau Roh Kudus adalah roh dari Bapa. Lebih tepatnya lagi sebagai rohnya Bapa. Sebagai rohnya Bapa. Rohnya Bapa. Alkitab tidak pernah menyebut Roh Allah atau Roh Kudus sebagai roh Bapa. Selain di dalam Matius 10 ayat yang ke-19 sampai 20. Yaitu pernyataan Tuhan Yesus yang menjamin bahwa Roh Bapa akan memberikan perkataan di bibir orang percaya ketika mereka diperhadapkan kepada penguasa-penguasa dunia yang menganiaya orang Kristen pada saat itu dan sampai sekarang tentunya. Saya ulang, Alkitab tidak pernah menyebut Roh Allah atau Roh Kudus sebagai Roh Bapa selain di Matius 10 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus mengatakan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi roh Bapa sama gak sama Roh Kudus sama Roh Allah? Sama nggak? Kalau tadi diperhatikan ya, penjelasan sebelumnya, Roh Bapa dalam ayat ini sama dengan Roh Allah, sama dengan Roh Kudus. Jadi Roh Bapa, Roh Allah,
Roh Kudus itu sama. Tapi kita menemukan kata Roh Bapa hanya terdapat di dalam Matius 10 ayat 19 sampai 20. Pada dasarnya Roh Allah adalah Roh Kudus. Pada dasarnya Roh Allah adalah Roh Kudus. Sebutan Roh Kudus untuk Roh Allah memberikan penghargaan terhadap Roh Bapa ini. Pasti kan teman-teman bertanya-tanya dong. Dalam perjanjian lama disebutnya Roh Allah. Dalam perjanjian baru disebutnya Roh Kudus. Kenapa ya? Kok disebutnya Roh Kudus? Kenapa nggak Roh Allah aja? Kenapa harus menggunakan istilah yang berbeda sih? Sebutan Roh Kudus untuk Roh Allah memberikan penghargaan terhadap Roh Bapa ini. Memberikan penghargaan terhadap Roh Bapa ini. Roh Kudus dimateraikan dalam hidup orang percaya. Kita buka deh Efesus 1 ayat 13. Roh Kudus yang dimateraikan dalam kehidupan orang percaya. Efesus 1 ayat yang ke-13. Oke. Saya bacakan ya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimateraikan itu apa sih? Dimateraikan itu artinya distempel atau ditempelkan. Dicap, oke boleh. Dalam hal ini tubuh orang percaya menjadi bait Roh Kudus. Sejak seseorang dimateraikan dengan Roh Allah atau Roh Kudus, orang percaya harus waspada. Sebab perasaan Tuhan akan menjadi lebih peka. Perasaan Allah akan menjadi lebih peka. Perasaan Allah akan lebih bereaksi atau responsif terhadap kehidupan orang percaya. Alasan kedua, kenapa dalam perjanjian baru disebut sebagai Roh Kudus? Dengan sebutan Roh Kudus, orang percaya diingatkan untuk hidup kudus sama seperti Bapa yang adalah kudus. Kenapa namanya Roh Kudus? Karena roh ini dimateraikan atau diberikan kepada orang percaya supaya hidup kita kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 kita buka. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Ini ayatnya familiar sih. Oke, boleh minta tolong satu orang baca? Bebas, siapa aja? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Iya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Emangnya bisa kita kudus? Buat apa roh itu dikasih ke kita? Buat apa Roh Kudus dimateraikan ke dalam diri kita kalau kita nggak bisa hidup kudus, hidup suci, hidup benar? Justru roh yang Tuhan kasih, yang Tuhan tempatkan, yang Tuhan materaikan di dalam diri orang percaya dimaksudkan supaya orang percaya memiliki hidup yang kudus. Sama seperti Bapa yang adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 16. Untuk memperjelas Roh Kudus sebagai suatu pribadi, kita harus memperhatikan 1 Korintus 2 ayat 11 yang berbunyi, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah.
selain roh Allah. Kata roh manusia dalam ayat ini adalah bukan berarti roh yang dapat terpisah dari manusia. Kata roh manusia di sini bukan berarti roh manusia bisa terpisah dengan manusia itu sendiri atau dengan pribadinya. Nah, di sini kita mau bedakan di mana letak perbedaan antara roh manusia dengan roh Bapa atau Roh Kudus atau roh Allah. Di mana letak perbedaannya? Sekali lagi, kata roh manusia dalam ayat ini adalah bukan berarti roh yang dapat terpisah dari manusia. Tetapi roh manusia itu sendiri yang menyatu dengan pribadinya. Jadi di mana ada manusia, di situ ada rohnya. Gak bisa kita terpisah. Kalau roh manusia berpisah dengan pribadinya, matilah kita. Meninggal. Bedanya dengan roh Bapa apa? Bedanya dengan roh Bapa atau dengan Allah, roh Allah itu bisa hadir di mana-mana tanpa pribadi Allah Bapa sendiri. Itulah sebabnya Roh Kudus atau Roh Allah disebut omnipresent, maha hadir. Maha hadir. Jadi jangan samakan pengertian roh manusia dengan roh Bapa. Jangan samakan. Ini kan kebanyakan logika manusia dipakai untuk mengukur Tuhan, jadinya kacau. Ini kan ateis, filsuf yang ateis, agnostik. Mereka pakai logika manusia untuk mengukur Tuhan. Sekali lagi, bedanya roh manusia dengan roh Allah adalah roh Allah bisa hadir di mana-mana tanpa pribadi Allah Bapa sendiri. Terus Bapa di mana? Bapa di surga. Rohnya di mana? Melingkupi jagat raya. Jadi tuduhan yang mengatakan kalau Tuhan Yesus jadi manusia, surga kosong dong. Ini kan yang sering dituduhkan kepada kita. Ya kita diam saja. Sebagaimana Tuhan meneladankan jika kita disakiti, jika kita diperlakukan tidak adil, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Kita bukan pengecut. Orang Kristen sama sekali bukan pengecut. Tetapi kita mau berusaha hidup sama seperti Tuhan kita, yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan Yesus diam ketika diperlakukan tidak adil, demikian juga kita pengikutnya. Ini baru disebut Kristen. Artinya seperti Kristus. Apanya? Cara hidupnya. Apanya? Cara meresponnya. Kalau roh Bapa bisa hadir di mana-mana, tetapi roh manusia tidak. Manusia nggak bisa omnipresent. Di mana ada roh manusia, di situ ada pribadinya pula. Sementara roh Allah Bapa bisa melingkupi seluruh jagat raya ini. Tetapi Bapa tetap ada di dalam kerajaan surga. Surga nggak kosong. Tetap ada Bapa. Jangan pakai logika manusia untuk mengukur Tuhan. Karena yang rasional tidak mungkin bisa disamakan dengan yang super rasional. Nggak mungkin. Allah itu transenden. Artinya melampaui akal, pikiran, dan kemampuan manusia. Allah itu tidak terbatas, infinity. Sementara kita terbatas, finite. Oke, kita lanjut. Dalam banyak ayat di Alkitab sering muncul pernyataan bahwa roh Allah atau Roh Kudus dapat didukacitakan. Nah, ini sebetulnya mengindikasikan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Mengindikasikan bahwa Roh Kudus itu pribadi. Kenapa? Karena dapat didukacitakan. Ini berarti
Roh Kudus memiliki perasaan. Ayatnya di mana ayatnya? Nah, ini kan yang sering nanya-nanya ayat kan. Sangkanya kita ngarang-ngarang ya. Nanti yang mau makalahnya minta aja ya. Saya buat makalahnya. Tapi kalau teman-teman penasaran di mana yang mengatakan Roh Kudus itu dapat didukacitakan sehingga Roh Kudus dapat dikatakan memiliki perasaan, terdapat di Yesaya 63 ayat 10, Efesus 4 ayat 30. Berkenaan dengan hal ini, Alkitab juga jelas menunjukkan bahwa Roh Kudus dapat dihujat. Terdapat di dalam Injil Matius 12 ayat yang ke-31 sampai 32. Roh Kudus dapat dihujat. Kalau lihat medsos ya kesal juga ya. Kan orang Kristen tuh paling sering dibully di medsos. Paling sering agamanya dibully di medsos. Dibilang lah roh kardus lah. Saya sih kasihan ya. Sekali kalau misalnya saya ditanya sebaliknya tentang ajaran agama di luar Kristen, saya nggak akan sebegitunya sampai ngata-ngatain begitu, enggak. Kok ada ya orang-orang kayak gitu ya, mengkafir-kafirkan orang. Kayak udah bener aja hidupnya. Oke, kita lanjut. Berbicara mengenai Roh Kudus sebenarnya semakin memperjelas Allah Tritunggal, bahwa satu-satunya representasi atau perwakilan Bapa dan Anak di sini Tuhan Yesus, yang memenuhi jagat raya dan bekerja di hati manusia hanyalah Roh Kudus. Hanyalah Roh Kudus. Sementara Allah Bapa dan Allah Anak ada di surga. Sekali lagi, surga tidak kosong. Tunggu, jatuh. Tapi yang tadi saya bilang konteksnya sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi jadi manusia ya. Kan tadi saya bilang Roh Kudus melingkupi jagat raya sementara Bapa dan Anak ada di surga, itu konteksnya sebelum Tuhan Yesus berinkarnasi. Jadi jangan salah sangka. Ntar ada pertanyaan lagi. Kalau Tuhan Yesus di surga waktu Tuhan Yesus berinkarnasi, ya yang berinkarnasi siapa dong? Enggak, ini konteksnya sebelum berinkarnasi. Sudah? Belum lagi. Oke. Mesti didoain nih mic-nya nih. Iya. Jadi Roh Kudus itu representasi, perwakilan Bapa dan Anak. Representasi, perwakilan. Itulah sebabnya kalau Roh Kudus dihujat yang sama dengan tidak dihargai, maka tidak ada wakil Allah yang lain. Kalau Roh Kudus sampai dihujat yang sama artinya dengan tidak dihargai, tidak ada wakil Allah yang lain. Kalau Tuhan Yesus menyatakan bahwa ia beserta dengan orang percaya sampai akhir zaman, maksudnya adalah ia menyertai orang percaya di dalam dan melalui Roh Kudus. Roh Kudus juga melakukan banyak hal sebagaimana suatu pribadi bertindak dan berbuat. Misalnya ia memimpin orang percaya kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Dalam teks ini Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Jadi kalau teman-teman menemukan kata roh kebenaran, itu Roh Kudus. Roh Kudus. Kan ada lagunya ya. Roh Kudus, roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan
ku tetap menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suaramu. Ku perlu firmanmu. Oke, jadi kebablasan nyanyi semua ya. Oke. Sampai mana tadi? Oke. Jadi kalau teman-teman menemukan kata roh kebenaran dalam Alkitab, itu Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan fungsinya. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Dalam teks aslinya apa? Sama-sama bilang 1, 2, 3. Ya, nggak kompak. Saya ulang ya. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Dalam teks aslinya adalah 1, 2, 3. Parakletos yang menuntun kita untuk mengerti segala kebenaran. Roh Kudus menyadarkan dan meyakinkan seseorang akan dosanya. Roh Kudus juga membantu berdoa. Nah, ini dia nih. Karya paling dahsyat Roh Kudus itu apa? Karya paling dahsyat Roh Kudus apa? Karya paling dahsyat Roh Kudus adalah ketika Roh Allah atau Roh Kudus menaungi manusia, dalam hal ini Maria, sehingga ia mengandung dan melahirkan Mesias yang disebut Yesus Kristus. Artinya juru selamat. Masih banyak lagi tindakan Roh Kudus yang diungkapkan dalam Alkitab, sehingga sulit membantah bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Sulit membantah bahwa Roh Kudus bukan pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Dia adalah pribadi jika ditinjau dari keberadaannya yang memiliki pikiran, perasaan, dan juga kehendak. Ulang. Roh Kudus adalah pribadi jika ditinjau dari keberadaannya yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan satu hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, bahwa dalam perjanjian baru, Roh Allah atau Roh Kudus merupakan terjemahan dari kata pneuma atau teu. Pneuma atau teu. Kenapa sih terjemahan itu penting? Kenapa sih belajar bahasa asli itu penting? Karena kalau hanya sekedar membaca bahasa Indonesia saja, kita belum mempunyai pengertian yang benar. Terus buat apa Alkitab dicetak pakai bahasa Indonesia? Ya buat dibaca juga. Tapi pentingnya kita punya komunitas itu di sini pentingnya. Komunitas itu kan ada mentor, ada teman-teman seperjuangan, ada budaya belajar mengajar. Nah, disitulah tempat kita belajar. Oke, kita lanjut. Kata Allah itu terjemahan dari theos. Kata Allah itu terjemahan dari theos. Ini berarti dalam perjanjian baru, Roh Allah adalah roh theos. Roh Allah adalah roh theos. Roh theos adalah roh Bapa. Roh theos itu adalah roh Bapa. Jangan bingung ya. Jangan bingung. Roh Kudus itu sama dengan
roh Allah sama dengan roh Bapa. Jadi kalau dikatakan kata Allah adalah terjemahan dari Theos dalam perjanjian baru, maka roh Theos adalah roh Bapa. Roh Theos adalah roh Bapa. Sementara dalam perjanjian lama, kata roh Allah adalah terjemahan dari roh Elohim. Terjemahan dari kata roh Elohim atau ruah Elohim. Kata Allah dalam perjanjian lama Elohim. Sementara dalam perjanjian baru Theos. Theos. Nah, ini di sini saya mau pelan-pelan jelasinnya nih. Di dalam roh Elohim terdapat roh Bapa dan roh Anak. Di dalam roh Elohim terdapat roh Bapa dan roh Anak. Di dalam roh Elohim terdapat roh Bapa dan roh Anak. Tetapi dalam perjanjian baru, roh Anak telah menjadi manusia. Ayatnya di mana itu? Familiar nih. Di Yohanes 1 ayat yang ke, mari kita buka ayat yang ke-1. Oke, minta tolong satu orang baca. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah dan Logos itu adalah Allah. Sebenarnya kalau pakai kata firman atau Logos tuh apa ya? Kita masih sulit untuk mengerti. Tapi kalau kita di situ menggunakan kata lain, yaitu Allah Anak, di situ kita akan lebih mudah untuk memahami ayat ini. Pada mulanya adalah Allah Anak. Allah Anak itu bersama-sama dengan Bapa. Dan Allah Anak itu adalah salah satu pribadi di dalam lembaga ilahi atau Elohim. Jadi yang menjadi manusia itu Allah Anak. Kalau kita pakai kata firman, kita masih bingung nggak? Berarti ada masa di mana Bapa itu tanpa firman ya? Nangkep nggak? Nangkep ya? Tapi kalau kita menggunakan kata Allah Anak yang menjadi manusia, itu lebih mudah dipahami. Kita lanjut. Dalam perjanjian lama, ini saya ulang lagi nih, karena ini bagian penting. Kan dalam perjanjian lama, terjemahan dari Ruah Elohim. Dalam perjanjian baru, diterjemahkan, tadi apa? Roh Theos. Dalam perjanjian lama itu, dalam perjanjian lama, roh Elohim itu terdapat roh Bapa dan roh Anak. Namanya juga Elohim, tahu ya? Elohim itu kan artinya para Allah. Atau Allah-Allah. Atau satu dan dua pribadi. Terserah mau pakai yang mana. Ini saya cuma memberikan beberapa opsi untuk sinonimnya atau persamaan katanya. Sementara dalam perjanjian baru, roh Anak telah menjadi Yesus. Sementara dalam perjanjian baru, roh Anak telah menjadi manusia Yesus. Maka tidak tepat lagi kalau roh Allah disebut sebagai roh Elohim. Nangkep? Nangkep? Ulang, oke. Kenapa tuh? Oh, oke. Yap. Saya ulang ya. Dalam perjanjian baru, roh Anak itu kan berinkarnasi menjadi manusia yang bernama Yesus. Maka tidak tepat lagi kalau roh Allah disebut sebagai roh Elohim. Tidak tepat lagi jika roh Allah disebut sebagai roh Elohim. Kenapa? Tadi karena roh Anak telah menjadi
Yesus. Maka harus menjadi roh Theos. Roh Elohim kurang tepat karena roh anak, atau lebih tepat lagi kurang tepat lagi dipakai kata roh Elohim karena roh anak telah menjadi manusia. Jadi harus menjadi roh Theos. Nangkep ya? Roh Theos. Makanya Roh Kudus itu rohnya Bapa. Rohnya Bapa. Di dalam Roh Theos hanya ada pribadi Bapa. Roh Kudus adalah pribadi jika ditinjau dari keberadaannya yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh Kudus adalah pribadi jika ditinjau dari keberadaannya yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Roh Kudus menuntun orang percaya kepada segala kebenaran. Maka roh Allah atau Roh Kudus ini juga disebut sebagai roh kebenaran. Roh Kudus menuntun orang percaya untuk menjadi sempurna atau menjadi kudus. Nah, sekarang kita bahas Roh Yesus. Kita bahas Roh Yesus. Tadi kita udah bahas Roh Kudus, Roh Allah. Sekarang kita bahas Roh Yesus. Dan terakhir nanti kita bahas Roh Kristus. Terkait dengan masalah Roh Allah dan Roh Kudus, jika juga perlu menyinggung mengenai Roh Yesus. Salah. Saya ulang ya. Di sini saya typo nih. Terkait dengan masalah Roh Allah dan Roh Kudus, kita juga perlu menyinggung mengenai Roh Yesus. Terkait dengan masalah Roh Allah dan Roh Kudus, kita juga perlu menyinggung mengenai Roh Yesus. Roh Yesus itu bukan Roh Theos. Bukan. Roh Yesus bukan Roh Theos. Atau rohnya Bapa, bukan. Saya ulang sekali lagi. Roh Yesus bukanlah Roh Theos atau rohnya Bapa. Terus Roh Yesus siapa tuh? Roh Yesus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Roh Yesus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Rohnya Tuhan Yesus sendiri. Kata ini muncul 2 kali. Pertama kali muncul di Kisah Rasul 16 ayat yang ke-7. Bunyinya begini, saya bacain aja. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Mereka di sini siapa? Paulus beserta teman-temannya. Kalau sekarang Paulus beserta tim pelayanannya, tim penggembalaannya. Paulus diperingatkan oleh Roh Kudus untuk tidak menyeberang ke Asia, tapi Paulus bandel. Maka yang turun adalah Roh Yesus. Nah, di sini ada indikasi bahwa Paulus dan timnya masih punya keinginan yang kuat ke Asia. Maka Roh Yesus mengingatkan agar Paulus tidak pergi ke Bitinia. Bitinia itu apa sih? Bitinia pada zaman itu adalah provinsi Romawi di Asia Kecil Barat Laut, berbatasan dengan Propontis, Bosporus, Trakia, dan Euxin. Sekarang disebut sebagai Laut Hitam. Kedua, dalam Filipi 1 ayat 19, ketika Paulus berbicara mengenai adanya orang-orang yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak baik, Paulus mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dipersoalkan. Sebab yang penting Injil diberitakan. Kemudian Paulus mengatakan bahwa Roh Yesus yang menolong dirinya sampai kesudahannya, yaitu keselamatan dirinya. Perlu ditegaskan ulang bahwa Roh Yesus ini adalah rohnya sendiri. Rohnya sendiri, bukan Roh Allah, bukan Roh Theos. Dalam Filipi 1 ayat 19, kita dapat memperoleh kebenaran bahwa Roh Yesus pun
dalam hal ini Tuhan Yesus dalam rohnya bisa memberikan pertolongan kepada kita. Ingat tadi Paulus itu bandel. Dibilang jangan ke Asia ya, tapi tetap aja. Akhirnya yang turun Roh Yesus. Iya, buat ngasih tahu. Buat memperingatkan. Sampai mana tadi? Oke. Kemungkinan lain sebutan Roh Yesus maksudnya adalah bahwa Roh Allah menjadi sarana Tuhan Yesus menolong kita. Kemungkinan lain sebutan Roh Yesus maksudnya adalah bahwa Roh Allah menjadi sarana Tuhan Yesus menolong kita. Pada waktu itu Roh Allah disebut sebagai Roh Yesus sebab atas namanya melakukan suatu tindakan khusus atas keinginan Tuhan Yesus. Nangkep kan nih? Oke. Jadi ada dua kemungkinan nih pengertiannya nih. Kemungkinan kedua adalah sebutan, pelan-pelan nih saya. Sebutan Roh Yesus maksudnya adalah bahwa Roh Allah menjadi sarana Tuhan Yesus untuk menolong kita. Pada waktu itu Roh Allah disebut sebagai Roh Yesus sebab atas namanya melakukan suatu tindakan khusus atas keinginan Tuhan Yesus. Nangkap? Yang di sini aja bingung, apalagi yang di Zoom ya. Nanti kalau masih ada waktu kita sesi tanya jawab, ntar saya jelasin lagi dah. Kita lanjut dulu ya. Ini harus dikelarin nih sampai Roh Kristus nih. Dengan waktu yang ada ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas Roh Kristus. Tadi kita barusan bahas Roh Yesus. Sekarang kita bahas Roh Kristus. Karena di Alkitab juga ada kata Roh Kristus. Selanjutnya kita juga harus memahami apa yang dimaksud dengan Roh Kristus. Di dalam Alkitab kita menemukan 2 ayat yang menyebut adanya Roh Kristus, yaitu dalam Roma 8 ayat 9 dan 1 Petrus 1 ayat 11. Kita buka satu-satu ya. Sambil dibuka aja ya. Roma 8 ayat 9, nanti sesudah itu buka 1 Petrus 1 ayat 11. Dalam Roma 8 ayat 9 tertulis, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Sedangkan dalam 1 Petrus 1 ayat 11 tertulis, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Yang kita persoalkan kata Roh Kristusnya saja di sini. Terdapat dalam Roma 8 ayat 9 dan 1 Petrus 1 ayat 11. Ada 2 kemungkinan lagi makna Roh Kristus yang terdapat dalam Alkitab. Pertama, Roh Kristus menunjuk kepada spirit atau gairah. Apalagi tuh spirit gairah? Spirit atau gairah itu artinya keinginan yang kuat. Keinginan yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu. Itu disebut gairah atau spirit. Saya ulang. Roh Kristus artinya adalah spirit atau gairah atau keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan orang percaya. Baik perasaan maupun pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya yang terdapat juga dalam Kristus Yesus sama seperti Tuhan Yesus yang memiliki gairah untuk melakukan kehendak Bapa. Kita pun juga harus memiliki gairah atau spirit atau keinginan yang kuat untuk melakukan kehendak Bapa. Kita buka Yohanes 4 ayat 34. Ini ayat juga terkenal ini. Dari tadi Kobe terkenal semua. Ya kalau yang suka baca sih tahu lah ya, ini familiar. Oke. Enggak sih, enggak. Minta tolong baca. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus
Nah, fix, ini gairah Kristus. Kita juga harus punya gairah ini. Keinginannya kuat untuk melakukan kehendak Bapa. Apapun dan berapapun harganya dan apapun resikonya. Apapun resikonya. Tapi kan kadang saya juga mengerti kalau ini nggak mudah. Oke. Ini nggak mudah. Ketika ada dalam gereja kita dengar firman, kita kuat. Tapi setelah keluar dari ibadah, kita ciut lagi kayak ayam sayur. Ini makanya perlunya merenungkan firman Tuhan secara pribadi, diulang, dibedah. Kalau enggak kita nggak punya gairah Kristus. Kita lanjut. Udah diingetin tadi nih waktunya. Sekali lagi, Roh Kristus menunjuk kepada spirit atau gairah dalam kehidupan orang percaya. Nah, sebetulnya gairah inilah yang menolong kita untuk tidak hidup menurut daging. Hidup menurut daging itu apa? Hidup menurut keinginan dan kepuasan fisik. Tetapi menurut roh apa tuh? Menurut kehendak Allah. Yang tadi kita baca barusan ayatnya itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-11 sampai 12. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Kedua, nih terakhir nih. Bisa kalau terakhir udah semangat tuh, udah bangun tuh. Kedua, Roh Kristus juga bisa menunjuk kepada Roh Kudus. Nah, loh. Soalnya sama-sama ada dasarnya. Yang saya jadi ke distract. Yang kedua, Roh Kristus bisa menunjuk pada Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya. Yang kedua, Roh Kristus bisa juga menunjuk pada Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, yang berurusan dengan orang percaya berkenaan dengan persoalan karya keselamatan. Maksudnya Roh Kudus yang mengajar, maksudnya Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Itu peran Roh Kudus dalam karya keselamatan. Pada waktu di bumi, Roh Kudus menuntun Tuhan Yesus mengerjakan tugas penyelamatan. Sekarang dalam kehidupan orang percaya, Roh yang sama menuntun orang percaya meneruskan karya salib kepada semua orang. Kepada semua manusia. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman, dan mereka sendiri meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Statement terakhir, Roh Kristus menunjuk kepada spirit atau gairah atau keinginan yang kuat dalam kehidupan orang percaya, baik perasaan maupun pikiran yang terdapat juga dalam diri Yesus. Spirit atau gairah atau keinginan yang kuat untuk melakukan kehendak Bapa. Tapi juga bisa diartikan Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya yang berurusan dengan orang percaya berkenaan dengan persoalan karya keselamatan. Kita buka ayat terakhir. Filipi 2 ayat 12. Oke, minta tolong dibaca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Hai. Apa kabar? Ulang. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah,
ini juga bisa diartikan atau disejajarkan dengan pengertian memiliki gairah seperti Kristus. Ini usaha untuk memiliki gairah seperti Kristus, yaitu mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan artinya usaha untuk memiliki gairah sama seperti Tuhan Yesus sewaktu berinkarnasi, menjelma menjadi manusia 2000 tahun lebih yang lalu. Amin. Masih ada pertanyaan. Masih ada waktu buat tanya jawab dari timekeeper? Bisa ada. Oke. Dari sini ada yang mau tanya? Tanya, Ya. bedanya Roh Kristus sama Roh Kudus apa? Bedanya Roh Kudus sama Roh Kristus. Tadi saya sudah menjelaskan kalau Roh Kristus itu punya dua kemungkinan atau bisa menunjuk dua hal. Yang pertama gairah Kristus, yang kedua tadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang sabar. Bisa juga menunjuk Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya yang berurusan dengan orang percaya berkenaan dengan persoalan karya keselamatan. Terus bedanya Roh Yesus sama Roh Ini nggak kedengeran nih suara yang bedanya nanya. Roh Yesus sama Roh Kristus? Bedanya Roh Yesus sama Roh Kristus. Ini tadi perhatiin nggak sih? Ini kayaknya udah ada di bahan semua deh. Lagi dari awal ya? Nggak nangkep. Kalau nggak gini aja, jangan nanya yang ada di bahan, udah jelas gitu. Ini nggak sih kalau Roh Yesus tuh kayak rohnya manusia gitu. Jadi Roh Yesus punya roh sendiri kayak roh manusia. Ini nggak sih? Oke. Gimana coba disusun dengan bahasa yang Ini kan sistematis? manusia punya roh sendiri yang roh kecil itu. Ya. R-nya kecil. Ya. Nah, Roh Yesus itu yang R-nya kecil juga nggak sih? Terus pas dia jadi manusia, terus pas dia jadi Tuhan dia masih punya roh itu. Oke. Kan sebelum berinkarnasi menjadi manusia, yang ada di dalam roh Allah itu apa? Roh Elohim itu apa? Roh Bapa dan roh Yesus. Roh anak. Nah, setelah Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia di zaman perjanjian baru, yang ada tinggal di dalam roh Allah atau Roh Kudus, yang ada tinggal roh Bapa. Iya. Terus pertanyaannya tadi? Roh Yesus itu roh yang kayak manusia, cuma itu di Yesus. Roh Yesus tuh sama kayak roh manusia. Gimana Yang gimana? roh kecil itu loh. Roh kecil. R-nya kecil. Ngerti gak sih? Ada yang ngerti gak sih? Ngerti gak sih, Yos? Yosua ngerti tuh? Kan kita kan punya roh kan. Iya. Nah, roh Yesus itu maksudnya tuh roh dalam arti kayak roh kita nih, cuman ini rohnya Yesus. Oh iya, oke. Saya baru ngerti. Yosua jelasin. Iya bener. Oke. Sorry ya Siti ya, saya baru nangkap maksudnya. Ya, Kak, saya mau nanya. santai dong. Oh iya, pegang. Panik gak? Profesor. Iya, oke. Kak, saya mau nanya. Ya. Berarti Roh Kudus kan memiliki pikiran perasaan. Nah, itu pikiran dan perasaan Bapa atau Tuhan Yesus. Kalau misalkan Roh Kudus di Theos, berarti di situ gak ada Yesusnya. Apa berarti itu pikiran perasaan Yesus dan Bapa beda? Kalau itu menunjuk personal, nanti kita jawab di doktrin Roh Kudus. Kalau itu bicara soal personal, perasaan personal. Tapi kalau bicara soal perasaan dalam arti memiliki prinsip, tujuan, memiliki rencana, kehendak, ya sama. Nangkep gak nih? Tapi kalau menunjuk perasaan secara personal, itu nanti dijawab di doktrin Roh Kudus. Kan ini kita bahas Tritunggal. Sebelum Tritunggal kan kita bahas PA, kita kan bahas Kristologi. Nah, nanti setelah selesai Tritunggal, mudah-mudahan tema kita selanjutnya adalah tentang Roh Kudus PA kita. Jadi supaya nyambung
Karena menjelaskan Roh Kudus itu tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Oke. Ada lagi? Terus cara bedain suara Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Kristus gimana? Bedain suara kita sama suara Tuhan Yesus susah. Suara kita suara Satan sama suara Tuhan Yesus susah. Nah, berarti kalau kita belajar dari cerita Paulus tadi kan Paulus itu didatengin ya. Berarti kan ditampakkan dong, manifestasinya dong. Roh. Ya, berarti bisa tahu. Bisa tahu. Beda gitu. Roh kan angin. Tapi kalau yang dimaksud pertanyaannya itu dalam arti mendengar dalam arti suara hati atau hati nurani, itu butuh kepekaan. Terus itu berarti jadi Paulus ditunjukin roh gitu, angin. Kemungkinan besar ya ditampakin. Angin Tuhan Yesus, angin. Alkitab tidak menjelaskan dalam bentuk apa. Roh Kristus di situ dibilang. Roh Yesus. Ya sama, ya oke lah. Itu bisa ngomong. Karena dalam art, kenapa? Itu semua roh itu bisa ngomong. Semua jenis roh itu. Ini pertanyaan aneh. Iya bisa lah. Kenapa nggak bisa? Iya. Tapi mesti di ngertiin dulu Roh Kristus itu apa. Tadi kan gairah Kristus dan bisa diartikan Roh Kudus. Gitu. Again, oke. Kenapa, Bos? Berarti Yang kenceng suaranya. yang tadi kan. Apa tuh? Kenceng. Yang nanya aja bingung. Apalagi yang jawab ya. Yang Roh Yesus itu berarti benar kita benar-benar bisa ngelihat Roh Yesusnya. Gitu ya. Kalau dilihat dari cerita Paulus kan? Iya. Tapi wujudnya gimana nggak tahu. Intinya kita tahu itu Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Ini saya oke. Bisa juga dalam arti merasakan. Kan bisa aja audible suara, bisa dong? Bisa. Bisa suara, bisa visual atau sebuah penglihatan. Gitu. Kalau di masa gini bisa kayak mimpi dong berarti mimpi. Itu Roh Yesus dong. Kan itu teguran juga. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kebanyakan itu bohong sih yang ini ya, kesaksian nih. Kebanyakan yang bohong. Subjektif. Subjektif, iya, mengalami Allah itu juga subjektif. Mengalami Allah tuh masing-masing orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda dengan Tuhan. Itu kan subjektif. Ya nggak? Nangkep nggak? Terus ini yang nanya pelan kali suaranya. mengenai ini kan Roh Allah kan di PL kan ruah tuh. Warnanya ruah unsur kehidupan doang ya. Atau saya salah ini? Roh Allah unsur kehidupan kan ruah Elohim. Oke. Ruah itu kan unsur kehidupan doang. Oke, terus pertanyaannya? Pertanyaannya gimana itu penjelasannya? Pertanyaannya apa penjelasan? Minta penjelasan pertanyaannya ya kan enggak roh ada. Itu cuman kayak unsur kehidupan, bukannya roh Allah itu ada kesadarannya, pikiran, perasaan. Ya pasti ada, cuma ruah itu menunjuk eksistensi. Kan Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, haruslah ia menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Oke, udah dikasih jari nih, 2 menit lagi. Bener ya? Oke, 2 menit lagi. Kirain ngajak damai. Ada lagi teman-teman? Kais, mau nambahin Kais? Oke. Kalau nggak ada, kita cukup ya teman-teman. Abis ini kita ada post testnya, terus nanti dikasih makalahnya. Yang bisa dapat nilai 10, saya kasih buku, terserah request apa aja. Tapi nilainya 10. Ya udah 9 deh, turunin standar. Kan nanti ada post test tuh. Yang bisa dapat skor 9, kan pertanyaannya 10. Saya kasih hadiah buku, terserah request buku apa aja. Bener apa aja? Wah, jangan Leon. Tapi cuma untuk satu pemenang ya. Terus kalau ada banyak gimana? Satu pemenang. Jadi yang paling cepat.
Yang paling cepat. Oke. Oke. Kalau nilainya 8 tapi dia pukul-pukulinnya lama. Ada. 8 nggak bisa. 9. Kalau biasa di Komsel saya kasih ujian, kasih kuis minimal 9 nilainya. Oke. Kalau nggak ada kita nyanyi dulu ya teman-teman. Nyanyi kan? Post test dulu. Ya udah. Oke. Satu pemenang. Lumayan kan ikut PA dapat buku. Request lagi apa aja? Not accepting. Aduh, itu saya nggak bisa memenuhi. Yang minta siapa